apa kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar matematika dan akan membahas tentang pembagian pecahan. Kalian masih ingat tidak materi pada pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang perkalian pecahan. Nah, pada materi kali ini, pembagian pecahan, langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan langkah-langkah menghitung perkalian pecahan, ya. Intinya, anak-anak harus hafal perkalian. Nah, apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah sudah menyiapkan LKS dan buku tulis? Kalau sudah, silakan kalian perhatikan penjelasan ibu berikut ini. Nah, pertama-tama ibu akan menjelaskan tentang pembagian dua pecahan biasa. Di sini ibu sudah punya soal, yaitu 4/2 dibagi 3/6. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Pertama-tama kita tulis terlebih dahulu pecahan yang di depannya 4/2. Lalu di sini tanda bagi kita ubah menjadi kali. Nah, setelah itu pecahan yang selanjutnya kita tukar posisinya, yaitu pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka kita tulis 6/3, ya. Nah, sampai di sini kita tinggal mengali pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Sama seperti materi sebelumnya, perkalian pecahan. 4 dikali 6 adalah 24. Lalu 2 dikali 3 adalah 6. Maka lihat, apakah bisa disederhanakan menjadi lebih sederhana? Ya, bisa sama-sama dibagi 6. Maka 24 dibagi 6 dapat hasilnya 4, 6 dibagi 6 dapat hasilnya 1, atau artinya adalah 4. Maka inilah hasilnya. Nah, selanjutnya pembagian bilangan asli dengan pecahan biasa, ya. Di sini ibu sudah punya dua contoh soal, yaitu yang pertama 5 dibagi 3/4 dan yang kedua 8/3 dibagi 4. Ini hanya berbeda letaknya, ya. Nah, ini 5 bagi 3/4 kita kerjakan terlebih dahulu. 5 belum menjadi pecahan biasa di sini. Maka kita ubah ke pecahan biasa menjadi 5/1, ya. Nah, kemudian tanda bagi kita ubah menjadi kali, ya. Lalu di sini kita tukar posisinya, yaitu 3 pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Menjadi 4/3. Sama dengan ini tinggal kita kalikan, yaitu 5 dikali 4 adalah 20 per 1 dikali 3 adalah 3. Nah, lihat apakah bisa disederhanakan dengan membagi dengan pecahan yang senilai? Tidak bisa, ya. Tapi lihat pembilangnya lebih besar. Maka kita sederhanakan dengan mengubah ke pecahan campuran. Berapa hasilnya? Menjadi 6/2/3. Ya, ini adalah hasilnya. Lalu bagaimana dengan contoh soal yang kedua? Yaitu kita tulis 8/3. Baginya kita ubah menjadi kali. Lalu ini karena belum diubah menjadi pecahan biasa, kita ubah ke pecahan biasa menjadi 4/1. Tapi karena di sini dikali, maka kita tukar posisinya menjadi 1/4. Sama dengan 8 dikali 1 adalah 8, per 3 kali 4 adalah 12, ya. Maka hasilnya kita bisa sederhanakan dengan membagi sama-sama dengan bilangan 4. 8 dibagi 4 adalah 2, lalu 12 dibagi 4 adalah 3.
maka ini adalah hasilnya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan pembagian pecahan biasa dan pecahan campuran. Nah, di sini Ibu punya contoh soal. Ini adalah pecahan campuran dan ini adalah pecahan biasa. Bagaimana cara mengerjakan soal ini? Pertama, jika dapat pecahan campuran, kita harus mengubah dulu menjadi pecahan biasa. 2 dikali 1 adalah 2, 2 ditambah 5 menjadi 7 per 2. Maka 7 per 2 dibagi 4 per 2. Karena sudah sama-sama pecahan biasa, maka kita kalikan 7 per 2 dikali, ingat pecahan selanjutnya kita tukar posisinya, 2 per 4 ya. Maka kita hitung hasil perkaliannya. 7 dikali 2 adalah 14 per 2 dikali 4 adalah 8. Nah, kalian lihat, apakah bisa disederhanakan? Ya, bisa disederhanakan dengan sama-sama dibagi 2. Yaitu 14 dibagi 2 adalah 7 per 8 dibagi 2 adalah 4. Nah, lihat, pembilangnya masih lebih besar daripada penyebut ya. Maka kita sederhanakan hingga yang paling sederhana menjadi pecahan campuran, yaitu 1, 3 per 4. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya pembagian desimal. Nah, pembagian desimal ada 2 cara untuk mencari hasilnya. Yang pertama, Ibu jelaskan seperti ini dulu. Ibu punya soal 0,32 dibagi 0,2. Maka pada cara yang pertama, kamu ubah dulu si pembagi menjadi bilangan asli. Lihat, ini ada satu angka di belakang koma. Maka untuk menjadi bilangan asli, dia harus dikalikan 10 ya. Jika pecahan yang ini dikali 10, maka otomatis pecahan yang satunya juga dikali 10. Maka 0,32 dikali 10 menjadi 3,2, lalu dibagi 0,2 dikali 10 menjadi 2. Nah, bagaimana cara menghitung hasilnya? Kita bagi dengan bersusun ke bawah. 3,2 dibagi 2. Ya. Nah, di sini 3,2 dibagi 2. Kita bagi 3 bagi 2 dapat hasilnya 1. 1 dikali 2 yaitu 2. Karena ini ada koma, maka komanya kita pindahkan ke atas, ya. Lalu kita kurangi. 3 dikurang 2 adalah 1, 2-nya turun ke bawah. 12 dibagi 2 dapat hasilnya 6. 6 dikali 2 adalah 12. 12 kurang 12, 0. Sudah habis. Maka hasilnya 1,6. Nah, ini adalah cara yang pertama ya. Lalu, bagaimana dengan cara yang kedua? Nah, cara yang kedua, ini karena bilangan desimal, maka kita bisa mengubahnya menjadi pecahan biasa. Bagaimana? Lihat, 2 angka di belakang koma. Maka 0,32 menjadi 32 per 100 ya. Lalu kalau ini 1 angka di belakang koma, maka 0,2 menjadi 2 per 10 ya. Nah, sekarang bisa kita ubah tanda bagian menjadi kali. 32 per 100 dikali, kalau sudah ada tanda kali, maka pecahan selanjutnya kita tukar posisinya menjadi 10 per 2 ya. Lalu kita kalikan. 32 dikali 10 adalah 320 per 100 dikali 2 menjadi 200 ya. Lalu anak-anak, kalian perlu ingat bahwa pecahan desimal,
jika dibagi dengan pecahan desimal, hasilnya pun harus tetap desimal. Maka bagaimana supaya tetap desimal? Penyebutnya harus kita ubah menjadi per 100 atau per 10 ya, kelipatan 10 seperti itu. Maka bagaimana supaya menjadi per 100? Kita bisa bagi 2. Jika ini kita bagi 2, maka di atasnya juga harus dibagi 2. 320 dibagi 2 menjadi 160 ya. Nah, supaya bisa berubah menjadi desimal, ini ada dua buah nolnya. Jadi ini menjadi 1,60. Tapi karena ini adalah 1,60 dan 0 di belakang koma paling ujung itu tidak ada artinya, maka kita bisa tulis menjadi 1,6. Ini adalah hasilnya. Selanjutnya, pembagian 3 pecahan berturut-turut. Di sini Ibu sudah punya soal, yaitu pecahan campuran, desimal, dan biasa. Nah, anak-anak, jika ketiga pecahan berturut-turut ini sudah sama-sama pecahan biasa, kalian bisa langsung mencari hasilnya. Tapi karena ini berbeda ketiga-tiganya, maka kita ubah dulu agar sama-sama pecahan biasa. 2/3 pecahan biasanya 3 kali 2 6, 6 tambah 2 8 menjadi 8/3 ya. Lalu 0,8 karena satu angka di belakang koma menjadi 8/10. Lalu ini sudah pecahan biasa, tinggal kita salin ya. Nah, selanjutnya kita ubah tanda bagi menjadi kali. Kita kalikan 8/3 dikali, ingat pecahan selanjutnya harus ditukar posisinya ya, menjadi 10/8 ya. Nah, lalu jika sudah ada perkalian seperti ini, anak-anak kalian bisa menyederhanakan dengan bilangan yang menyilang ya. Seperti ini, 8 dibagi 8 adalah 1, 8 dibagi 8 juga 1. Kenapa hanya dalam bentuk perkalian? Karena ketika kalian menyederhanakan seperti ini dalam bentuk pembagian, nanti hasilnya akan berbeda. Karena pada pecahan yang kedua selanjutnya, itu akan ada pertukaran letak, yaitu pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Maka cara seperti ini hanya bisa kalian gunakan ketika tanda baginya sudah kalian ubah menjadi kali, ketika sudah akan menghitung perkaliannya ya. Baik, kita lanjut. 8 sudah menjadi 1 ya. 1 dikali 10 menjadi 10, 3 dikali 1 menjadi 3. Nah, ini menjadi 1/2. Lalu ini kita ubah ya. 10/3 kita kalikan. Nah, pecahan selanjutnya kita tukar posisinya 2/1 ya. Lalu kita hitung hasilnya. 10 dikali 2 adalah 20/3 dikali 1 adalah 3. Nah, lihat apakah bisa disederhanakan dengan membagi dengan bilangan yang senilai? Tidak bisa. Tapi karena pembilangnya lebih besar, kita bisa sederhanakan dengan mengubahnya menjadi pecahan campuran. 3 dikali berapa supaya hasilnya mendekati 20? Yaitu 3 dikali 6. Maka 6 kita tulis. 3 kali 6 adalah 18. 20 ke 18 selisihnya adalah 2 atau sisanya adalah 2. Maka hasilnya adalah 6/2/3. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan dari Ibu pada materi kali ini, ya, yaitu tentang pembagian pecahan. Apakah kalian sudah paham? Kalau kalian belum paham, kalian silakan ulangi video ini
kalian perhatikan baik-baik, atau juga kalian Ibu sarankan mencatat contoh-contoh yang Ibu berikan di buku tulis ya, supaya nanti kalian dapat mempelajari kembali cara-caranya saat mengerjakan latihan soal. Dan kalau kalian masih bingung, kalian silakan hubungi Bapak dan Ibu guru melalui WhatsApp. Intinya anak-anak, dalam perkalian dan pembagian pecahan, juga dalam materi sebelum-sebelumnya yaitu penjumlahan dan pengurangan pecahan, intinya adalah kalian harus hafal terlebih dahulu perkalian ya. Ketika kalian sudah hafal perkalian, kalian akan dengan mudah hafal pembagian dan lain-lainnya. Dan juga paling penting adalah kalian harus menyederhanakan pecahan-pecahan tersebut menjadi bentuk yang paling sederhana ya, yaitu dengan cara membagi dengan bilangan yang senilai, atau jika tidak bisa, kalian lihat pembilangnya. Andai pembilangnya lebih besar dan penyebutnya lebih kecil, maka silakan kalian sederhanakan, kalian ubah menjadi pecahan campuran ya. Nah, demikian penjelasan Ibu hari ini. Silahkan kalian pelajari kembali ya. Terima kasih.